Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menghakimi Diri Sendiri. Saudara, apa mungkin seseorang menghakimi dirinya sendiri? Kalau sampai itu terjadi, mengapa dan kapan? Dalam Roma 2 ayat 1 dikatakan demikian, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat ini jelas sekali menyatakan bahwa sangatlah mungkin bagi seorang untuk menghakimi dirinya sendiri. Sepertinya aneh, bukan? Tetapi memang bisa seseorang menghakimi dirinya sendiri, yaitu tadi dikatakan ketika ia menghakimi orang lain. Bagaimana bisa begitu? Karena dikatakan bahwa tak seorang pun bebas dari salah. Dikatakan engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Maka ketika seseorang menghakimi orang lain, ia sedang berperkara dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya melalui ayat ini Tuhan memperingatkan dengan tegas agar kita jangan sampai menghakimi orang lain. Selain itu, orang yang menghakimi akhirnya cenderung memberikan hukuman, seperti yang dituliskan dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Perhatikan ini. Dan janganlah kamu menghukum. Nah, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menghakimi. Orang yang menghakimi akan dihakimi juga. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, nyata-nyata banyak di antara kita yang tanpa sadar suka membicarakan kejelekan atau kesalahan orang lain, meskipun kita tidak melihatnya sendiri dan tidak ada urusannya dengan orang itu. Bahkan terkadang kenal pun juga tidak, saudara. Tetapi kita berani berkata bahwa itu tidak benar, dan yang benar seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Kita berbicara seolah-olah kita ini lebih benar dari orang itu, dan sepertinya kita tidak punya salah dan berhak berkata-kata atau berkomentar seperti itu. Apalagi saudara, kalau yang dibicarakan public figure atau tokoh masyarakat yang dikenal banyak orang, sudah viral pula, maka akan lebih banyak orang yang suka membicarakannya. Rasanya puas kalau sudah bisa ikut membicarakannya. Itu sebenarnya kita sedang menghakimi, bukan saja terhadap orang itu, tetapi juga secara tidak langsung menghakimi diri kita sendiri.
Matius 7 ayat 3 mengingatkan kita seperti ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi memang tanpa sadar seringkali kita sebenarnya juga memiliki kesalahan, bahkan lebih besar, tetapi tidak terlihat, saudara. Yang lebih parah, pada akhirnya kita terjerumus untuk memberikan hukuman. Paling tidak hukuman moral yang kita jatuhkan. Kalau orang yang berbuat salah itu tokoh masyarakat, kita lalu membencinya. Sebaliknya, kalau itu orang yang ada di sekitar kita, yang kita kenal, kita menjauhi dan tidak mau lagi bergaul dengan mereka. Bahkan cenderung menjelek-jelekannya di hadapan semua orang, di hadapan orang lain. Saudara, ini selain menghakimi diri sendiri, sebenarnya juga merupakan bentuk fitnah dan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Padahal apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Matius 18 ayat 15. Dikatakan harus kita tegur 4 mata. Kalau ada yang berbuat salah, berbuat dosa, itu tentu kalau kita kenal, supaya orang itu tidak terhilang dan kita bisa mendapatkannya kembali. Bukan sebaliknya, justru karena kita yang membuatnya terhilang, saudara. Saudara, kita juga harus ingat bahwa penghakiman adalah haknya Tuhan. Kita ini tidak punya hak untuk menghakimi. Dalam Ibrani 10 ayat 30 dikatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi mari saudara kita sadar, jangan suka membicarakan kejelekan, kesalahan, atau aib orang lain. Karena itu berarti kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Ingat juga, kita tidak bebas dari salah. Masih ada beban dan dosa dalam diri kita. Maka adalah lebih baik kalau kita memakai kesempatan itu untuk memeriksa hidup kita dan berusaha sekuat tenaga agar bisa terbebas dari beban dan dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.